Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua calon anggota Polri. Pada video kali ini saya Indra Prima dari Mitra Siswa akan membahas paket tes kecerdasan yang pertama yang diujikan pada tryout-online.mitrasiswa.id pada tes psikologi. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa tes psikologi terdiri dari 3 bagian yang diujikan, ada tes kecerdasan, tes kecermatan, dan juga tes kepribadian. Nah, pada bagian yang pertama ini saya hanya akan membahas 40 soal tes kecerdasan, di mana untuk 30 soal berikutnya akan dibahas pada bagian kedua dan 30 soal berikutnya pada bagian ketiga, agar durasi video tidak terlalu panjang. Baik teman-teman semua, silakan konsentrasi. Selamat belajar, selamat memahami, dan selamat berjuang. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan soal dari soal nomor 1. Dan pada soal awal ini kita akan bahas tentang sinonim, persamaan kata, persamaan makna, atau mencari arti kata yang paling mendekati. Karena terkadang tidak ada arti yang sama persis pada pilihan jawaban, tapi kita cari yang paling mendekati maknanya. Baik teman-teman, yang pertama adalah bonafide. Nah, kalau sudah tahu arti katanya memang enak ya. Dan perbendaharaan kata seseorang akan sangat tergantung seberapa banyak buku atau literatur yang dia baca. Semakin rajin baca, perbendaharaan kata teman-teman akan bertambah dan akan semakin mudah dalam mengerjakan soal sinonim ini. Bonafide itu artinya jujur, teman-teman. Kemudian yang kedua, kolusi. Nah, kita pernah dengar mungkin ya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berarti kalau itu digabungkan dengan korupsi, kolusi, nepotisme, berarti kolusi adalah hal yang buruk ya, hal yang kurang positif gitu. Kalau bisa kita lihat di sini, oh ada kata kekeluargaan, ini kan cenderung hal yang positif biasanya kata ini ya. Kemudian kerjasama, ini positif juga. Nah, ada suap, kong kali kong dengan paksaan. Apa itu kolusi? Nah, kalau suap itu malah lebih ke korupsi teman-teman ya, menerima suap misalnya seperti itu. Kalau kolusi itu berarti usaha apa ya, tindak kejahatan yang dilakukan bersama-sama gitu. Nah, berarti di sini yang lebih tepat adalah kong kali kong, mendekati makna dari kolusi. Jadi kerjasama atau kemufakatan dalam rencana perbuatan jahat, misal seperti itu, atau perbuatan yang menyalahi atau perbuatan yang buruk kayak gitu. Nah, berikutnya soal nomor 3, virtual. Kalau virtual ini saya kira teman-teman tidak asing ya, makanya ada virtual reality. Virtual, apa tuh virtual? Nah, virtual adalah maya teman-teman ya, gitu. Dunia maya, virtual. Makanya ada akun virtual atau virtual account, nah misalnya gitu. Baik, berikutnya adalah yang keempat, residu. Nah, residu apa ya? Residu itu biasanya adalah hasil sisa, teman-teman. Tapi kalau di sini ada hasil, bukan, dia sisanya. Kalau misalnya teman-teman nyeduh kopi, terus kopinya itu ada serbuk-serbuk sisaannya di bawah, nah itu sisa, itu namanya residu gitu. Atau yang paling gampang teh, misalnya teman-teman bikin teh yang serbuk kemudian disaring, nah itu kan dibuang. Nah yang dibuang itu adalah residu. Berarti residu yang dimaksud adalah ampas gitu. Lebih cocoknya ke ampas teman-teman ya, sisaannya gitu. Nah yang kelima adalah boga. Nah ini kalau di bahasa Sunda boga artinya punya ya. Boga itu apa sih? Kita sering dengar ada jurusan di SMK tata boga. Di situ ngapain tata boga? Berhubungan dengan masak-memasak teman-teman ya. Nah berarti kalau gitu berhubungan dengan makanan, yang cocok adalah santapan. Berikutnya provokasi. Nah kalau provokasi apa nih? Wah, provokator misalnya gitu, dia adalah seorang provokator gitu. Orangnya ya, perbuatannya namanya provokasi. Kalau orang yang melakukan provokasi namanya ya provokator. Apa sih provokasi? Provokasi itu lebih tepatnya adalah memancing, pancingan gitu. Jadi menyulut agar sesuatu yang tadinya biasa saja bisa jadi lebih rame, lebih heboh karena diprovokasi, karena dipancing gitu. Berikutnya gasal. Nah ini kalau teman-teman yang pernah sekolah kan ada ujian semester genap ya, ada ujian semester gasal. Nah gasal berarti artinya apa? Gasal adalah
jil. Oke, berikutnya nomor 8, nuansa. Nah, nuansa. Nuansa itu artinya adalah perbedaan makna. Kemudian ada lagi iterasi. Nah, apa itu iterasi? Iterasi adalah perulangan. Ya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang gitu. Baik, teman-teman. Nomor 10, jenggala. Nah, jenggala apa ya? Jenggala adalah hutan. Oke, itu 10 soal pertama tentang bagian sinonim. Pada bagian sinonim ini memang sangat dituntut kemampuan teman-teman memahami kata. Dan sekali lagi, seberapa banyak perbenaran kata-kata di otak teman-teman yang akan menentukan jawaban teman-teman benar atau salahnya pada bagian sinonim ini. Namun ada beberapa tips mengerjakan soal sinonim, dan tipsnya sudah banyak saya kupas pada video-video sebelumnya. Kita akan lanjutkan nomor 11 sampai dengan soal nomor 20, dan kali ini akan berbicara tentang antonim atau lawan kata. Ya, nomadik. Nomadik itu kan nomaden, teman-teman ya, artinya berpindah-pindah. Berarti lawannya adalah menetap. Kemudian gratifikasi. Nah, gratifikasi itu kan hadiah kan? Gitu. Berarti lawannya adalah, kalau kita lihat di sini, wah ini mirip-mirip semua nih. Hadiah, bonus, imbalan. Kalau ada di pilihan ganda yang maknanya sama, ya nggak mungkin itu jawabannya. Berarti opsinya adalah denda atau potongan. Nah, kalau hadiah sesuatu yang didapatkan, teman-teman ya, berarti berikutnya sesuatu yang diambil gitu. Berarti yang lebih cocok adalah denda. Lawan kata dari gratifikasi. Kemudian gentar. Gampang ya. Lawan kata gentar apa? Berani ya, maju tak gentar. Artinya berani. Kemudian berikutnya apatis. Apatis itu kan artinya tidak peduli. Nah, berarti lawannya apa? Lawannya adalah acuh. Acuh itu peduli loh, teman-teman. Mungkin kadang kita sering dengar karena acuh ini sering digabung dengan acuh tak acuh. Artinya nggak peduli gitu. Jadi acuh itu artinya peduli. Lawannya tidak peduli atau apatis. Berikutnya analog. Nah, analog atau analogi itu kan artinya kesesuaian. Gitu. Berarti lawan katanya adalah beda. Karena analog itu sesuai artinya. Gitu. Berarti lawan katanya adalah berbeda. Bisa sesuai, bisa sama gitu. Oke, nomor 16 daif. Nah, daif ini lawannya adalah mulia. Daif itu hina. Lawannya mulia. Kemudian elektif. Nah, elektif itu apa? Lawan katanya ya. Elektif. Nah, elektif itu artinya bebas pilih gitu, teman-teman, atau pilih-pilih gitu. Jadi lawan katanya adalah tidak pilih-pilih. Memilih bisa ya. Berikutnya adalah absah. Nah, absah apa ya? Lawannya absah itu bisa artinya resmi, bisa artinya sah, sahih. Berarti lawannya adalah ilegal. Jadi bisa diartikan juga legal, sama ya. Berikutnya soal nomor 19 masih dengan antonim imbesil. Apa tuh imbesil? Imbesil itu artinya susah mengerti atau bodoh bisa ya. Lambat bisa. Ini agak mirip-mirip nih, teman-teman ya. Berarti nggak mungkin ini adalah jawabannya. Nah, lawan kata imbesil adalah pandai gitu. Atau capable, pandai ya. Jadi lawannya imbesil bisa capable gitu. Berikutnya adalah majal. Apa tuh majal, teman-teman? Majal itu lawannya adalah tajam, karena majal itu artinya tumpul. Ya, kita sudah selesai pembahasan soal antonim, dan sekarang kita lanjutkan pembahasannya pada bagian analogi atau kesesuaian hubungan kata. Kelompok kata di sebelah kiri harus punya kesesuaian hubungan kata yang sama dengan sebelah kanan. Misalnya kalau teman-teman ngomongin guru mengajar misalnya. Guru mengajar. Sebelah sananya misalnya fotografer gitu ya. Fotografer kerjaannya adalah misalnya memfoto gitu. Berarti ini adalah tentang profesi. Guru kerjaannya mengajar, fotografer ya kerjaannya memfoto misalnya gitu. Jadi hubungannya itu harus sama. Misalnya sipir penjara, teller bank. Jadi ini tentang tempat kerja.
Kesesuaiannya harus sama antara kiri dan kanan ya. Baik, kita mulai saja. Nomor 21, bata tanah liat. Nah, berarti di sini tentang bahan pembuatannya, teman-teman. Bata dibuat dari tanah liat, sebagaimana beton dibuat dari semen, gitu. Jadi ini dibuatnya. Kemudian berikutnya nomor 22. 22 di sini berarti kan pohon, terus di sini pinus. Berarti ini ngomongin tentang jenisnya. Salah satu jenis pohon adalah pinus, di mana salah satu jenis kendaraan adalah mobil. Berikutnya bunga buket. Nah, apa nih bunga buket? Bunga. Nah, buket itu kan kumpulan bunga, teman-teman ya. Buket itu kan bunga yang berkelompok gitu, nggak satu-satu gitu. Banyak macamnya gitu. Jadi, kumpulan bunga menjadi buket. Kumpulan kertas menjadi buku. Jadi ini kumpulannya. Atau ketika bunga digabung ya. Kumpulan dari bunga adalah buket, kumpulan dari kertas adalah buku. Nah, nomor 24. Ulat kepompong kupu-kupu. Nah, ini tentang ngomongin metamorfosis ya, atau perubahannya. Ulat berubah jadi kepompong, kemudian berubah jadi kupu-kupu. Jadi yang menyebutkan tentang perubahan itu yang mana? Ya bayi berubah jadi kanak-kanak, kemudian jadi remaja. Nanti habis itu kan dewasa, kemudian tua ya. Oke, jadi yang cocok adalah yang A. Oke, ini tadi yang E. Masih tentang analogi, berikutnya montir, obeng, dan tang. Oh, berarti ini alat nih teman-teman. Montir alatnya adalah obeng dan juga tang. Berarti yang ngomongin hal yang sama. Yang mana? Tukang alatnya adalah gergaji dan palu. Ini yang cocok. Lanjut soal nomor 26, bunga taman. Nah, seperti tadi nih kayak yang dicontohkan ya. Misalnya sipir di penjara, teller di bank, berarti tempatnya. Bunga tempatnya di taman, kalau dosen tempatnya di universitas. 27, teluk laut. Nah, kalau teluk laut ini kan berarti teluk itu kan hal yang lebih kecil teman-teman ya, gitu. Berarti teluk, nah ini lautnya sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Berarti yang cocok adalah semenanjung dan daratan. Oke. 29 bait puisi. Nah, bait sama puisi. Nah, ini nomor 28-nya ada yang hilang teman-teman ya, mohon maaf. Nomor 28-nya saya tulis saja di bagian sini. 28-nya adalah air haus. Nah, sebagaimana apa? Air itu berarti dibutuhkan oleh orang yang haus. Jadi jawabannya adalah nasi dibutuhkan oleh mereka yang lapar. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini teman-teman kalau ngerjain tryout ada soal ini ya, nomor 28-nya jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 29, bait puisi. Nah, bait puisi. Jadi bait itu ada di dalam puisi. Gitu. Sebagaimana loteng ada di dalam bangunan. Ya, tentunya maksud di sini adalah bangunan yang tinggi ya, teman-temannya, bangunan yang terdiri dari lebih dari satu lantai. Itu ada lotengnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian 30, air minyak. Nah, ini kan dua hal yang berlawanan, menunjukkan dua hal yang tidak bisa bersatu atau tidak bisa bersatu teman-teman ya. Tidak bisa bersatu. Berarti yang cocok mana analoginya? Iya, anjing dan kucing. Nah, ini kan digambarkan dalam film Tom and Jerry ya, anjing dan kucing gitu. Baik, teman-teman, itu pembahasan soal tentang analogi, dan sekarang kita akan lanjutkan berikutnya tentang pemahaman bacaan. Untuk mengerjakan soal pemahaman bacaan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, kita perlu baca dulu soalnya. Karena kalau kita baca teksnya itu khawatir menghabiskan waktu. Karena pada tes psikologi waktunya terbatas, 90 menit untuk 100 soal. Jadi kita perlu cermat dan cerdas di sini. Kita baca dulu pertanyaannya, baru nanti cari jawabannya pada bacaan. Gagasan pokok.
paragraf 2. Tuh, yang ditanya cuma paragraf 2. Jadi kita fokus pada paragraf 2-nya di sini. Ya. Pada paragraf 2-nya. Oke. Terapi panas telapak tangan adalah salah satu dari sekian banyak pengobatan tradisional yang dilakukan dengan cara menjerang penderita dengan panas aliran tubuh melalui telapak tangan. Telapak tangan tersebut tidak diletakkan langsung pada tubuh si sakit, tetapi dengan perantaraan handuk basah yang diselubungkan pada tubuh penderita. Handuk tersebut akan mengepul mengeluarkan asap laksana handuk basah yang terkena setrika panas. Cara yang demikian ini untuk satu kasus penyakit dilakukan secara berulang-ulang. Nah, teman-teman, berarti kalau kita lihat gagasan pokok itu kan ide pokok. Ide pokok itu adanya di kalimat utama. Kalimat utama pada sebuah paragraf itu letaknya antara di awal yang disebut dengan jenis paragraf deduktif, atau yang kalimat utamanya ada di bagian akhir atau induktif. Dan yang paling banyak itu jenis bacaan yang induktif ini, di mana kalimat utamanya ada pada bagian awal paragraf. Kalau induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf gitu, teman-teman. Yang berupa kesimpulan, misalnya jadi dengan demikian, nah itu contoh induktif. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat pertamanya. Nah, pertanyaannya adalah dikembangkan dengan menggunakan pertanyaan apa gitu ya, pertanyaan mana yang paling tepat gitu. Di sini menceritakan tentang caranya, prosesnya seperti apa. Berarti kalau menanyakan prosesnya seperti apa, kata yang tepat bukan apakah, bukan berapa kali, karena dia terakhir hanya bilang berulang-ulang doang. Ya, sementara paragrafnya itu menceritakan prosesnya harus bagaimana handuknya dan lain sebagainya. Dampaknya juga tidak disebutkan. Ya, mengapa? Nah, di sini juga tidak seperti itu karena menceritakan proses. Jadi yang paling cocok adalah bagaimanakah cara pengobatan terapi panas telapak tangan. Berikutnya nomor 32. Pernyataan berikut yang sesuai dengan data statistik Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, ini ada di paragraf pertama, teman-teman nih. Data statistik Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa di dunia terdapat 500 jenis penyakit dan hanya 30% yang dapat disembuhkan dengan intervensi penggunaan obat. Yang 70% selebihnya harus disembuhkan dengan cara yang sangat berlainan, baik dengan teknologi medis mutakhir atau bahkan pengobatan tradisional. Salah satu cara pengobatan tradisional adalah melalui terapi panas telapak tangan. Nah, jadi mana nih ya pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1 data statistik Organisasi Kesehatan Dunia. Coba kita cek satu persatu. Yang opsi A, banyak orang yang lebih percaya mengobatkan penyakitnya ke dokter. Nah, tidak disebutkan ini, teman-teman ya, berarti ini salah. Penyakit yang dapat disembuhkan melalui cara minum atau menggunakan obat sekitar 150 jenis. Tadi 500, dia bilang 30%. Kalau 30% dari 500, 30% dari 500. Berarti kan 30 per 100 ya. Per 100 dikali 500, coret 5, ya 150. Berarti ini bisa. Coba kita cek dulu opsi pilihan ganda yang lain. Hampir semua penyakit dapat disembuhkan melalui teknologi medis mutakhir. Oh enggak, katanya 70% ya dengan teknologi medis mutakhir atau dengan pengobatan tradisional. Berarti ini salah. D. Pengobatan tradisional memiliki peranan yang sama dengan penyembuhan secara teknologi medis mutakhir. Tidak disebutkan apakah peranannya sama atau tidak. Salah. Yang E. Sebagian besar penyakit yang diderita oleh seseorang disembuhkan dengan intervensi obat yang berbeda-beda. Oh, tidak menyebutkan hal seperti ini. Berarti yang tepat adalah yang B. Kita perlu cermat memahami di sini tidak disebutkan 150 jenis, tapi kita bisa simpulkan dari pernyataan yang disebutkan 500, kemudian 30%-nya yang menggunakan intervensi obat. Baik, soal nomor 33 masih dengan bacaan yang sama. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf ketiga. Kita sekarang fokus ke paragraf ketiga, teman-teman nih. Mana yang sesuai? Kita baca dulu ya. Dari segi nalar,
nalar ilmu atau nalar logika, cara pengobatan ini memang sulit dimengerti dan tidak mudah dicerna oleh akal orang awam. Pengobatan dengan menggunakan handuk basah tadi ya. Namun bagi yang berperhatian, apalagi yang sudah mendalami konsep pengobatan panas telapak tangan, tentu saja cara pengobatan ini memang beralasan dengan dukungan pengetahuan yang metodis. Panas tubuh orang normal senantiasa berada pada kisaran 37 derajat Celcius. Terpeliharanya nilai normal suhu tubuh tersebut semata-mata oleh adanya mekanisme sistem keharmonisan tubuh. Dalam hal tertentu antara lain oleh rasa takut, resah, cemas, kaget, dan atau sakit demam, suhu tubuh manusia dapat berubah. Oke, mana yang sesuai dengan paragraf ketiga? Terapi panas telapak tangan termasuk pengobatan tradisional yang tidak masuk akal. Ini bisa teman-teman ya, ada di kalimat pertama. Tidak sulit dimengerti, tidak mudah dicerna oleh akal orang awam ya. Berarti ini benar. Kita cek dulu pilihan yang lain. Terapi panas tangan termasuk cara pengobatan yang tidak dapat dipelajari dari segi keilmuan. Kalau tidak dapat dipelajari enggak teman-teman ya, tidak disebutkan ini. Terapi panas telapak tangan merupakan cara pengobatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini konsepnya hanya dukungan pengetahuan yang metodis. Kalau dia bilang sulit dimengerti, tidak mudah dicerna oleh akal orang awam, berarti kalau dia bilang secara ilmiah dipertanggungjawabkan, tidak teman-teman ya. Terapi telapak tangan dapat dimengerti oleh orang awam, oh jelas enggak, tadi udah disebut tidak mudah katanya. Terapi panas telapak tangan banyak diminati oleh orang awam, enggak juga teman-teman ya. Baik, berarti jawabannya adalah yang A. Untuk bacaan pertama, nomor 31 sampai dengan 33. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya nomor 34 sampai dengan 35. Minuman keras, miras ya. Oke, kita kembali lagi baca dulu pertanyaannya. Yang tercantum di bawah ini dikemukakan dalam teks tersebut kecuali. Nah, kita cari yang tidak disebutkan pada teks atau informasi yang salah ya dari teks ini. Kecuali yang mana? Coba teman-teman. Kalau kita nyari kayak begini, alkohol termasuk zat adiktif. Mana disebutnya? Ada ya. Alkohol termasuk zat adiktif. Berarti ini, oke, ini bener. Kan kita mau carinya kecualinya, berarti cari yang salah. GMO itu gangguan mental organik. Ini ya. Timbul akibat reaksi langsung sel-sel saraf pusat terhadap alkohol. Coba, mana nih? Timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Berarti benar nggak teman-teman ya? Benar ya teman-teman? Oke, sekarang kita cek berikutnya. Sindrom putus alkohol menjadi suatu penderitaan. Mana yang ngomongin sindrom putus alkohol? Ada nih. Sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Ya, dia bilang di sini menjadi suatu penderitaan karena yang sudah ketagihan akan mengalami gejala nih. Gitu. Badan mereka akan sering gemetar, jantung berdebar-debar. Berarti mengalami penderitaan ya. Cemas, gelisah, murung, banyak berhalusinasi. Oke, ini juga betul. Kemudian berikutnya. Perubahan perilaku akibat miras antara lain berupa banyak menghayal. Mana nih yang banyak menghayal? Teman-teman. Nah, kita cek terganggunya nih teman-teman ya. Terganggunya pekerjaan, kemudian secara fisiologis juga terjadi berjalan tidak mantap, muka merah, mata juling. Secara psikologis, mudah tersinggung, berbicara ngawur, kehilangan konsentrasi. Berarti kalau menghayal di sini nggak ada teman-teman ya, ini berarti salah nih. Kemudian yang terakhir, yang terkena GMO, gangguan mental organik, biasanya menyukai tindakan kekerasan. Coba, ada nggak di sini tindakan kekerasan? Nah, tindakan kekerasan orang yang terkena GMO, berarti ini juga betul. Berarti yang salah atau kecualinya adalah yang D. Nomor 35. Pernyataan di bawah ini cocok dengan isi bacaan di atas kecuali yang mana? Wah, sama dengan soal sebelumnya teman-teman ya. Kita cari yang tidak sesuai. Orang yang ingin tetap sehat lebih baik tidak meminum miras. Ini benar dong, cocok ya nggak? Kemudian
Kebiasaan meminum miras berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Coba kita cek fisik dan mental. Ini teman-teman ya. Gangguannya adalah pada nih fungsinya banyak. Ada secara fungsi sosial, kemudian fisiologis dan juga psikologis. Kalau di sini dibilang kebiasaan minum miras berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental, sebenarnya benar aja teman-teman ya, tapi kita tahan dulu. Yang ini kita tahan dulu. Kemudian nomor yang C-nya, sindrom putus alkohol tidak berbahaya asalkan persediaan miras cukup. Nah ini ya, justru ini yang tidak disebutkan dalam bacaan teman-teman, ini berarti yang salah. Demi ketentraman lahir dan batin, jauhilah minuman keras. Ya bisa teman-teman ya. Oke. Karena kalau dia minuman keras kan dampaknya ini nih ya, tidak tentram gitu. Hikmah meminum minuman keras hampir tidak ada. Iya, karena isinya hal-hal negatif semua ya, yang sudah dijelaskan baik dari berbagai terganggunya baik fungsi sosial, psikologis maupun fisiologis. Jadi yang tepat untuk mencari jawaban yang tidak cocok berarti yang C. Baik teman-teman, kita masuk pada teks yang ketiga, di mana teks ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 40. Soal nomor 36, manakah penulisan yang kurang tepat pada paragraf pertama? Nah, kita cek pada paragraf pertamanya ya, mana sih penulisan kata yang kurang tepat. Membawa, kita bisa temukan di kalimat ke-1, kemudian goal di kalimat ke-4, rasanya di kalimat pertama, kalimat ke-1 lebih dan tepat nih. Kalimat satunya malah ada 4 di pilihan jawaban. Kita cek membawa. Tepat teman-teman ya. Maksudnya membawa ini ya kata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Rasanya juga, kemudian lebih dan tepat. Nah, yang kurang tepat di sini adalah penulisan kata goal. Nah, kalau goalnya dalam bahasa, karena goal itu kan kata serapan dari bahasa asing, harusnya ditulis miring, tapi di sini ditulisnya tidak miring teman-teman ya. Jadi ini yang kurang tepat. Kemudian untuk soal nomor 37, menurut bacaan di manakah tempat tokoh pertama bekerja? Coba kita cek. Membawa laptop rasanya lebih tepat, Angga seolah bicara pada dirinya sendiri. Dari lantai 2. Nah, di sini teman-teman nih. Ruang kerjanya, ia menatap beberapa anak usia sekolah dasar bermain bola plastik di hamparan tanah kosong, tidak jauh dari gedung 3 lantai tempat di mana ia menjalankan bisnis. Oh, berarti lantai 2 di gedung 3 lantai. Ya, berarti yang cocok adalah lantai 2 sebuah gedung, yang D. Berikutnya soal nomor 38. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 8. Di sini ada titik-titik teman-teman ya. Lelaki muda itu menuruni tangga hendak menuju danau, melepas penat sambil titik-titik laptop dengan tangan kanannya. Nah, yang lebih tepat apa nih? Apakah membawa, menjinjing, menenteng, memegang, atau menggenggam? Kalau dia bilang dengan tangan kanan, berarti dengan sebelah tangan atau dengan satu tangan. Yang cocok adalah menenteng teman-teman. Karena membawa dengan satu tangan itu menenteng. Berikutnya nomor 39, kalimat 14 menggunakan majas apa? Kita cek kalimat 14. Semilir angin dari kerindangan pepohonan yang berjajar di tepi jalan ramah menyapa. Loh. Semilir angin dari kerindangan pepohonan yang berjajar di tepi jalan ramah menyapa. Oh, anginnya kok bisa menyapa? Berarti ini memanusiakan sesuatu atau memanusiakan benda. Berarti memanusiakan semilir angin, ini namanya majas personifikasi. Oke, di mana metafora, hiperbola, eufemisme, dan metonimia ada penjelasannya pada video-video sebelumnya. Kita lanjutkan ke soal terakhir pada bagian video kali ini. Soal nomor 40, jenis bacaan di atas. Termasuk ke dalam jenis bacaan apa sih? Kalau kita lihat bacaan ini, nah jenis bacaan itu kan bisa disingkat dengan kata depan teman-teman ya. Dimana dia adalah deskripsi, E-nya eksposisi, P-nya persuasi, A-nya argumentasi, dan N-nya adalah narasi. Kalau kita lihat di sini bercerita tentang urut-urutan waktu dari mulai ia menatap anak-anak main bola, kemudian dia turun jalan ke danau dan seterusnya. Berarti ini tentang narasi karena menjelaskan urut-urutan waktu. Biasanya kalau cerpen itu
ceritanya apa, pendekatan yang dibangun adalah narasi. Kalau deskripsi itu berisi penggambaran. Kemudian kalau eksposisi pemberitaan, jadi ini biasanya banyak bersifat fakta karena pemberitaan. Persuasi bersifat ajakan atau himbauan. Argumentasi berisi pendapat dari penulis. Kemudian narasi biasanya cerita dengan urutan waktu begitu. Jadi ini lebih ke cerita dengan urutan waktu. Baik teman-teman, itu pembahasan soal pada bagian pertama. Kita telah menyelesaikan pembahasan soal tryout paket 1. Ada bagian sinonim, antonim, analogi, dan juga pemahaman bacaan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video bagian kedua. Terima kasih dan tetap semangat.